ITB itu memang diharapkan untuk menjadi universitas kelas dunia. Nah, untuk kurikulum ya, khusus untuk kurikulum dan kegiatan-kegiatan akademik yang formal itu kita diakreditasi, dan sebagian besar kalau untuk S1 itu kita punya akreditasi internasional ya. Jadi ITB itu punya punya tagline ya. Globally respected, locally relevant. Jadi keren. dihormati dunia tapi juga relevan untuk bangsa. Memilih pendidikan tinggi itu adalah salah satu mungkin yang cukup penting ya, karena nanti mungkin bukan masalah 4 tahun 5 tahun di kampusnya, tapi sesudah itu kan 30 tahun kemudian karirnya terkait dengan apa kualifikasi yang diperoleh selama 4-5 tahun itu. Teman-teman yang bisa mengenyam pendidikan tinggi itu perlu menyadari bahwa itu adalah betul-betul privilege gitu ya. ...107,5 PR FM News Channel. Selamat malam pendengar PR dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Iqbal Pratama yang kali ini mendampingi Anda pendengar PR untuk terus berbagi informasi, dan juga ada talk show spesial kita ya di hari ini. Talk show Sivitas Akademika PRFM kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar PR, dan tentu saja dengan narasumber yang sangat spesial sekali, dan PRFM merasa terhormat ini sudah kedatangan Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT, Rektor Institut Teknologi Bandung. Selamat malam Pak Tata. Selamat malam Mas Iqbal. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik-baik. Jadi sudah dilantik di Januari kemarin Pak ya? Iya. Baik. Dan boleh dulu mungkin Pak, kita kan ini di Sivitas Akademika nih Pak, program PRFM yang memang mengundang akademisi-akademisi Pak. Kalau Pak Tata sendiri itu sudah sejak lama di ITB, bagaimana pengalaman di ITB, dan boleh perkenalkan diri dulu mungkin Pak kepada pendengar kita malam hari ini. Silakan Pak Tata. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau buat saya sebetulnya ITB itu seperti rumah sendiri ya, begitu ya. Jadi bapak saya juga kebetulan dosen di ITB. Saya lahir dulu di Boromius. Waktu kecil rumahnya di Ganesha gitu ya. Jadi lapangan Aula Barat ITB itu seperti halaman rumah saya sendiri gitu ya. Kemudian baru pindah ke Sangkuriang gitu ya. Kemudian ya saya kuliah di ITB, kemudian melanjutkan studi di luar negeri sebentar. Kemudian sejak 2003 itu saya kembali ke ITB, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pindah-pindah kerja tuh. Iya. Jadi memang sudah dari kecil itu ITB itu sudah melekat ya Pak ya? Ya, ini saya generasi kedua nih. Generasi kedua ya. Oke, baik. Tapi setelah pelantikan kemarin sudah langsung banyak kegiatan-kegiatan, undangan-undangan Pak? Ya, normal lah ya, kegiatan sebagai ini ya, sebagai yang mengelola administrasi di ITB gitu. Baik. Ini kita kan ketahui juga ya pendengar PR, di Sivitas Akademika ini kita ingin tahu juga Pak bagaimana perspektif Bapak mengenai ITB-nya sendiri. Tentu saja kita ingin tahu, kemudian juga tentang isu-isu terkini juga Pak ya. Iya, baik. Nanti kita ingin tahu juga apa peran ITB, dan apakah masyarakat itu bisa berharap nih ke ITB, apa yang bisa diberikan khususnya di Kota Bandung nih, pendengar PR. Jadi pendengar PR yang ingin berinteraksi juga kita boleh buka ya Pak ya, di 0818811075. Yang pertama sih kita tentu saja tahu ITB ini adalah kampus terbaik di Indonesia ya Pak ya, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tentu saja persaingannya kan akan banyak tuh, termasuk juga dengan universitas di luar negeri. Nah, bagaimana cara ITB ini supaya bisa punya standar akademik yang bagus dan daya saing lulusannya pun bisa dipertimbangkan gitu Pak Tata? Ya, baik. Jadi begini ya. Jadi memang kalau di Indonesia itu kan ada sekarang 20 lebih ya, 20 sekian itu
perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu ya. Nah itu adalah perguruan tinggi yang oleh pemerintah dianggap sudah cukup dewasa lah ya gitu ya. Kemudian bisa disapih. Nah ITB salah satunya waktu itu yang pertama disapih bersama UI, UGM gitu ya. Nah ITB itu memang diharapkan untuk menjadi universitas kelas dunia gitu ya. Jadi memang kalau kita melakukan studi untuk pembanding gitu ya, kita selalu mencari referensi yang di atasnya ITB gitu ya. Nah, untuk kegiatan akademik itu maka ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Yang pertama pasti mutu mahasiswanya gitu ya. Tapi mahasiswa itu adalah masukannya kemudian kita proses kan. Nah, di proses itu ada dosennya ya, kemudian ada fasilitas kampusnya, dan yang berikutnya adalah kurikulum gitu ya. Nah, jadi 3 komponen ini ditambah mahasiswa, dan yang juga penting itu adalah atmosfer akademiknya gitu ya. Jadi semuanya itu yang nanti membentuk lulusannya jadi seperti apa gitu ya. Nah, untuk kurikulum ya, khusus untuk kurikulum dan kegiatan-kegiatan akademik yang formal itu kita diakreditasi, dan sebagian besar kalau untuk S1 itu kita punya akreditasi internasional ya. Macam-macam akreditasinya, ada yang akreditasi dari ABET itu dari Amerika, tapi sekarang sudah Indonesia sudah menandatangani Washington Accord, jadi Indonesia punya lembaga akreditasi internasional juga. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Korea, dari Inggris dan sebagainya. Jadi itu untuk memastikan bahwa orang lain juga paham bahwa kualitas ITB itu seperti itu gitu ya. Jadi misalnya kita mau melaksanakan pertukaran pelajar dengan mitra kita di luar negeri gitu ya, mereka tahu oh ya ini standarnya ITB seperti itu. Kemudian metode pembelajarannya, kemudian teknologi pembelajaran itu juga selalu kita perbaharui gitu ya, sesuai dengan zaman. Jadi misalnya sejak kurikulum 2024 itu literasi digital dan kecerdasan buatan jadi mata kuliah wajib sekarang gitu ya, karena kita tahu kan perkembangan AI, dunia seperti apa begitu ya. Kita terus memperbaharuinya gitu ya. Jadi dosen-dosen juga harus terus belajar begitu ya. Dan juga misalnya kalau sekarang ini kan teknologi udah tumbuh ya, jadi kita mencampur antara kuliah yang biasa itu tatap muka dengan materi-materi yang kita sediakan secara daring gitu. Nah itu semua kita bangun. Kemudian di luar yang itu kita membangun atmosfer akademik di dalam lingkungan kampus itu yang unggul gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu kampus ITB itu sore-sore masih banyak yang di sana gitu ya. Jadi kuliah udah beres tapi mereka masih ada di sana mengerjakan tugas lah atau ekstrakurikuler gitu, berdiskusi dan sebagainya. Nah itulah yang saya kira bagaimana upaya kita untuk bisa menjadi universitas kelas dunia. Universitas kelas dunia ya. Baik. Ini memang kalau kita lihat kuliahnya di mana, di ITB. Itu keren banget sih, Pak. Dan katanya banyak ada anggapan kalau di ITB nanti susah lulus. Gimana Pak pandangannya tentang itu? Emang begitu Pak? Iya, jadi kan masuknya udah susah ya. Jadi jangan buru-buru lulus. Jangan gitu ya. Buru-buru lulus justru ya. Tapi bukan gitu, enggak gitu. Ya, jadi kurikulum kita itu sebetulnya misalnya untuk tingkat sarjana gitu ya. Itu 4 tahun. Jadi kalau normal memang seharusnya lulus 4 tahun gitu ya. Tapi itu akan lulus kalau memenuhi semua persyaratan. Nah, apakah banyak yang lulus 4 tahun? Banyak banget. Yang lulusnya sesuai dengan jadwalnya ya. Lulus 4 tahun itu banyak ya. Dan lulus dengan cum laude itu banyak ya. Tapi ada misalnya
yang saya mau pertukaran pelajar dulu 1 semester gitu ya. Nah, dia memilih untuk itu. Jadi waktu tingkat 4 mungkin dia pergi dulu ke luar negeri 1 semester, ada yang 2 semester gitu ya. Kemudian nanti jadi wisudanya di tahun kelima gitu ya. Jadi itu dia memundurkan lulusnya, tapi dia mendapatkan pengalaman yang teman-temannya mungkin nggak dapat gitu ya. Nah, jadi kita memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Apalagi dengan kurikulum yang sekarang ini, mahasiswa itu bisa pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ya. Bisa juga magang di industri. Jadi misalnya ada yang ingin magang di PRFM mungkin nanti tolong diterima ya. Iya, boleh dari ITB ya, magang di PRFM. Yang jadi sutradara juga ada kan. Benar Pak. Jadi ITB itu mendidik mahasiswa itu selain konten akademik juga cara berpikir dan bagaimana dia bisa berkembang gitu ya. Jadi nanti karir itu kan bisa macam-macam begitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Baik, ya pendengar PR bagi Anda yang baru bergabung, warga Bandung yang baru bergabung, kita masih dalam talk show Sivitas Akademika ya. Edisi khusus, edisi spesial bersama Rektor ITB, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Ini juga sudah ada interaksi yang masuk Pak, nanti kita bacakan ya Pak ya, beberapa interaksi dari pendengar PR. Nah, kita langsung ke pandangan dari Pak Rektor nih, seputar bagaimana Kota Bandung hari ini begitu ya. Apakah masyarakat tuh bisa berharap kepada ITB tentang solusi-solusi permasalahan, misalkan banjir atau juga kebijakan publik dari wali kota atau gubernur. Apakah ITB selalu dilibatkan dan bagaimana sejauh ini, Pak? Jadi perlu disampaikan di sini bahwa ITB itu adalah lembaga akademik ya, institusi akademik ya. Jadi kami itu mencoba melakukan kajian atau menyumbangkan pemikiran berdasarkan ilmu-ilmu dan teknologi yang kami punya ya. Nah, kalau bicara ke depan aja ya, kebetulan itu wali kota terpilih sekarang ini adalah teman sekolah saya juga gitu ya, teman SMA saya gitu. Jadi dari tadi siang juga saya ini komunikasi nih kita dengan Kang Farhan ya. Besok janjian ketemu juga nih gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lah dengan pemerintah Kota Bandung ya. ITB tentu saja sangat berkepentingan kotanya nyaman begitu ya, dan jika memang diminta kami tidak sungkan-sungkan lah, tidak segan-segan ya untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran ya. Tentu saja yang akan mengeksekusikan nanti pemerintah kota ya. Jadi kami akan membantu lah dalam bentuk pemikiran-pemikiran gitu ya, dan rekomendasi solusi begitu. Iya. Sekarang kan Bandung sampah kemarin ya Pak sedang ramai juga. Sedang dicarikan solusinya gimana. Pilah sampah ternyata harus merubah budaya gitu kan. Betul. Nah, ada banyak yang bilang kita harus pakai teknologi nih. Nah, hal seperti itu. Kemudian banjir juga ternyata musim hujan banjir lagi gitu. Nah, hal seperti itu. Kalau Pak Tata bisa berikan misalkan untuk sampah, ITB itu pernah melakukan apa? Apakah pernah dimintai saran gitu? Ini kami sedang ada, ya ini kebetulan sekali ya. Jadi saya siang tadi yang saya ceritakan itu komunikasi dengan Kang Farhan itu terkait dengan penanganan masalah sampah, karena beliau kan janji sampah hari ini habis hari ini. Ya. Kemudian ada 1.500 ton sampah per hari kan. Ya. Nah, sesudah dipilah, sesudah ini masih ada sekitar 400 ton yang masih harus dimusnahkan sisanya. Nah, kemudian harus bagaimana gitu ya. Nah, itu kami sekarang ini sedang dalam proses nih mencarikan solusi ya, alternatif. Ada beberapa alternatif, tapi kan
yang kita coba cari adalah alternatif yang paling mungkin diimplementasikan. Dan betul tadi seperti Kang Iqbal sampaikan, penanganan ini nggak bisa diselesaikan oleh wali kota, nggak bisa diselesaikan oleh ITB. Penanganan sampah itu hanya bisa diselesaikan oleh seluruh warga Bandung, gitu ya. Kalau kita hanya membuang sampah kemudian menuntut pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan, itu mah nggak akan selesai. Pasti. Kita bareng-bareng ya Pak ya. Ya, jadi kolaborasi. Kalau mau ya ayo gitu ya. Saya yakin seperti itu dan saya yakin Kang Farhan itu memang ingin melakukan programnya itu sebagai sebuah gerakan yang melibatkan seluruh masyarakatnya. Gitu ya. Baik. Ya. Ini artinya kalau perguruan tinggi itu memang salah satunya kan kalau Tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya. Apakah itu juga termasuk artinya Pak kita menyumbangkan ide itu termasuk pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi Pak? Iya. Itu bagian yang penting dari fungsi perguruan tinggi ya. Jadi ITB itu punya punya tagline ya. Globally respected, locally relevant. Jadi keren. Dihormati dunia tapi juga relevan untuk bangsa gitu ya. Nah, misalnya untuk pengabdian masyarakat itu kami punya aplikasi namanya Desa Nesa. Kalau dilihat di aplikasi itu ya, bisa di-download, namanya Desa Nesa ya, NESHA ya, Nesanya dari Ganesha tuh ya, Desa Nesa. Nah itu desa itu bisa menyampaikan problem-problemnya langsung di situ dan kita langsung jodohkan dengan ahli-ahlinya. Nah jadi sepanjang tahun kemarin tuh misalnya kita bekerja sama dengan kementerian itu ya, membangun puluhan instalasi air bersih sampai ke Papua Barat, ke Nusa Tenggara, ke Sulawesi begitu ya. Kita melakukan itu pengabdian pada masyarakat itu dan juga yang di sekitar Bandung tentu saja begitu ya, kita melakukan hal itu gitu ya. Kemudian juga selain dosennya juga mahasiswa itu juga terlibat. Jadi di ITB itu mahasiswa boleh melakukan KKN. KKN-nya bukan yang kolusi-kolusi itu ya. Kuliah kerja nyatanya. Nah, polanya agak berbeda dengan tempat lain. Mungkin kalau di ITB itu mahasiswa itu misalnya dikasih satu desa begitu ya, atau satu area sebagai kasusnya. Kemudian mereka akan datang ke sana melakukan survei, mengidentifikasi masalahnya, kemudian pulang lagi ke kampus, kemudian merencanakan solusinya untuk proyek pengabdian masyarakatnya. Misalnya harus membangun apa atau melakukan apa, dia rancang dan dia kerjakan di kampus, kemudian pada saat liburan dieksekusi, diimplementasi di daerahnya itu gitu ya. Jadi betul-betul belajar bagaimana kita mengenali masalahnya, berkomunikasi dengan masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang dia pelajari, kemudian sampai melakukan instalasi di tempat begitu. Iya. Seperti itu. Iya, dan itu apa artinya kalau mahasiswa masuk ITB itu sudah menjadi budayanya seperti itu ya. Haus akan pengetahuan, kemudian ini pengetahuan harus nyampe nih, harus terlaksana begitu. Ya, mahasiswa macam-macam ya. Macam-macamnya ada yang senangnya ke desa-desa, ada yang senangnya apa gitu ya, macam-macam juga ada. Ada yang yang fokusnya ingin mengembangkan bisnis gitu ya, ada yang ingin seperti tadi ke desa, ada yang senang olahraga ya. Kita sediakan atmosfer tadi itu. Atmosfer tadi. Jadi di ITB itu ada puluhan unit, mungkin lebih dari 100 tuh unit kegiatan mahasiswa. Yang ada yang budaya, ada yang sifatnya akademik, ada yang olahraga, sampai segala macam begitu ya. Banyak Pak, betul-betul.
Pasar Seni ITB ya Pak ya. Nah itu juga kita ditunggu-tunggu nantikan ya. lagi nih. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana nih, lagi sedang direncanakan ya. Oke, kita tunggu nih pendengar PR. Ini ada yang bertanya juga nih Pak dari Kang Budi. Assalamualaikum Pak Tata. Dirgantaranya itu memang diberikan ada maksud tertentu dari nama Pak Tata atau seperti apa? Apakah Pak Tata ini memang ahli juga di bidang penerbangan katanya dari Pak Budi yang bertanya. Boleh mungkin Pak Tata ini sambil kenalan juga nih semua warga Bandung. Ya jadi bapak saya itu dosen mesin ya. Kemudian saya lahir dulu waktu zaman Apollo 11 mendarat di bulan. Jadi itu nama saya tuh Tata Cipta Dirgantara. Itu kalau diterjemahkan tuh Aerospace System Engineering gitu. Jadi itu memang rada aneh gitu ya, tapi seperti itu. Kemudian pekerjaan saya menyangkut Dirgantara enggak? Ya, sebelum jadi rektor itu saya adalah dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ya. Tapi apakah saya dulu menyengaja gitu ya berkarir di area Dirgantara? Tidak gitu ya. Jadi bapak saya kan dosen teknik mesin ya. Jadi waktu itu saya juga memilih jurusan teknik mesin itu waktu lulus SMA ya. Sambil nggak tahu sebetulnya anak SMA kan belum tahu itu ya karirnya apa gitu ya. Saya cuma ngelihat kalau saya suka ke kantor bapak tuh ini anak-anak mesin keren-keren gitu ya. Terus kan kalau mesin mah laki-laki semua gitu gitulah ya. Rada-rada buat saya menarik banget gitu ya. Jadi itu yang membuat saya memilih teknik mesin. Sesudah masuk ke jurusan teknik mesin, terus mulai tahu ternyata kerjanya tuh nanti di pabrik kotor-kotor gitu ya, segala macam mulai menyesal gitu gitu ya. Tapi enggak, dengan berjalannya waktu kan kemudian kita tahu bahwa pilihan karir itu bisa macam-macam ya, ABC gitu, dan kemudian akhirnya saya memilih untuk jadi dosen gitu. Nah, jadi dosen juga nggak langsung bisa jadi dosen gitu ya. Kemudian akhirnya singkat cerita itu saya akhirnya masuk ke kelompok keahlian strukturingan. Kelompok keahlian strukturingan itu zaman waktu itu dipimpin oleh Pak Sulaiman Kamil ya, Profesor Sulaiman Kamil waktu itu tuh direktur teknologinya IPTN. Nah, jadi kemudian saya disekolahkan untuk belajar tentang struktur pesawat terbang gitu ya. Jadi saya membuat perhitungan untuk perambatan retak di pesawat terbang gitu ya. Jadi akhirnya ya jadi terkait dengan Dirgantara ya gitu ya. Jadi seperti itu, tapi itu bukan dari kecil saya karena namanya Dirgantara jadi itu enggak, tapi memang ya mungkin jalan hidup seperti itu begitu ya. Nama adalah doa ya. Doa ya, betul. Baik. Ini tadi karena kita bahas masuk ITB ya, ini kabarnya juga sedang pendaftaran ya Pak ya? Iya, mulailah. Nah ini ada yang nanya juga nih Pak dari 0857-247 sekian-sekian, Pak Rektor barangkali ada tips dan trik agar mudah masuk ITB katanya Prof. Mudah masuk ITB-nya itu mudah gimana nih? Kalau ITB itu kan gerbangnya terbuka ya, boleh kalau masuk aja ya. Masuk sih boleh gitu ya. Nah, tapi mungkin untuk anak-anak sekolah nih kalau mau masuk ITB, kalau mau diterima sebagai mahasiswa ITB gitu ya. Nah, jadi ya belajar gitu ya. Gitu ya. Jadi menurut saya ya memilih pendidikan tinggi itu adalah salah satu mungkin yang cukup penting ya, karena nanti mungkin bukan masalah 4 tahun 5 tahun di kampusnya, tapi sesudah itu kan 30 tahun kemudian karirnya terkait dengan apa kualifikasi yang diperoleh selama 4-5 tahun itu gitu ya. Nah, jadi yang pertama sekali menurut saya sih pikir baik-baik minatnya apa. Kemudian sesudah minat itu kalau mungkin gitu ya, saya nggak tahu apakah anak sekarang itu terbiasa dengan segala informasi ini. Misalnya bisa nggak membayangkan nanti umur 30 ada di mana gitu, umur 40 ada di mana begitu ya.
saya waktu dulu nggak terbayang, tapi waktu saya dulu kelas 1, kelas 2 SMA gitu ya, saya lupa, teman sebangku saya tuh nanya, kamu nanti kalau udah gede mau ngapain gitu. Saya tuh bilangnya saya pengen naik sepeda sama bawa ransel ke ITB gitu ya. Nah ternyata kejadian gitu lah. Sesederhana itu gitu ya, pikiran anak SMA gitu ya. Nah jadi minat, kemudian kalau mungkin pikir ya ke sana gitu ya, dan juga mungkin perlu dialog dengan orang tua gitu ya. Nah ini dari sisi anak maunya apa, orang tua juga mungkin yang sudah punya pengetahuan lebih, wawasan lebih juga bisa jadi mengarahkan. Tapi mungkin perlu diperhatikan sekali minat dan kemampuan anak ini gitu ya. Karena kalau masuk ke program studi yang tidak diminati, meskipun pandai, saya lihat performanya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi minat itu cukup penting. Nah kemudian supaya bisa diterima ya, kita tahu ya kalau perguruan tinggi negeri itu kan punya proses seleksi yang udah standar nasional ya. Jadi kita nggak bisa utak-atik juga ya. Jadi misalnya saya mau ini kenal sama Pak Rektor gitu ya, jalur rektor. Saya bilang yang lebih penting itu adalah pertama belajar, yang kedua jalur orang tua gitu ya. Jalur orang tua itu artinya setiap hari minta didoakan sama orang tua gitu. Jalurnya langsung ke langit, bukan lewat dosen, bukan lewat rektor. Itu mungkin lebih ampuh gitu ya. Saya kira itu. Ya. Jadi penting sekali untuk kita tahu juga minatnya apa. Betul. Di bidang apa kita nih ya? Ya. Nanti kalau udah tahu kira-kira ingin profesi apa, maka ya upayakan ke arah sana gitu ya. Baik. Ya. Baik, kita simpan dulu nih pertanyaannya, ngebrudul nih. Ada Pak Cahyo, Kang Herman dan lain-lain. Nah, tapi kita ingin tanyakan juga nih mengenai riset dan inovasi di Indonesia ini, menurut pandangan Pak Tata seperti apa saat ini, Pak? Apakah sponsor untuk melakukan riset inovasi ini sudah cukup di Indonesia ini, Pak? Dan bagaimana juga di ITB sendiri gitu, dosen yang mau riset, mahasiswa dan lain-lain, agar juga berdampak luas bagi masyarakat, Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dibandingkan di dalam negeri gitu ya, ITB itu termasuk yang cukup beruntung ya. Kita punya fasilitas yang lumayan, kemudian jumlah dosen dengan pendidikan doktornya juga cukup dominan gitu ya. Jadi kemampuan untuk melakukan riset itu cukup besar ya. Nah, kemudian tadi ditanya sebetulnya apakah riset yang dilakukan itu udah cukup ya? Ya orang nggak pernah cukup gitu ya. Nah sekarang kalau kita perhatikan di negara maju gitu yang kulturnya sudah maju, pendanaan riset itu sebagian dari industri, karena memang mereka itu bisa bertahan menjadi negara maju karena industrinya maju gitu ya. Jadi mereka harus ada di garda depan industrinya itu ya. Misalnya kita lihat aja kemarin kecerdasan buatan itu kan baru ChatGPT keluar gitu ya. Sekarang Cina punya lagi gitu ya, dengan lebih murah gitu ya. Nah itu kan mereka harus ada di depan tuh. Nah, Indonesia itu belum sampai ke sana, tapi Indonesia itu harus menuju ke sana kalau memang betul kita ingin punya generasi emas, Indonesia emas 2045. Kita nggak bisa kita harus berbasis pada sumber daya manusia, nggak bisa lagi hanya menjual apa yang ada di perut bumi dan hasil bumi, karena yang kita perlukan sekarang adalah nilai tambah yang tinggi. Nah, nilai tambah yang tinggi itu hanya bisa didapat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, gitu ya. Jadi saya kira sih kedepannya memang riset dan inovasi itu harus dikerjakan, gitu ya. Baik. Kalau negara maju, risetnya juga tetap jalan begitu ya. Kalau kita negara berkembang, kita seperti ini, itu sering terhalang dengan kondisi ekonomi dan lain-lain. Menurut pandangan Pak Rektor,
Apakah itu menghalangi atau justru ketika negara berkembang itu risetnya harus lebih bagus daripada negara maju? Ya kalau kita mau mengeluh, ya kita akan terus mengeluh gitu ya. Tapi kan nggak begitu cara berpikirnya ya. Okay. Jadi kita lihat apa yang kita punya, kemudian kita cari apa yang bisa kita kerjakan dengan apa yang kita punya itu. Kemudian kita punya banyak masalah ya, banyak masalah kelas dunia ya. Okay. Jadi contohnya ini yang agak ini ya, kita punya sungai-sungai yang penuh dengan polusi. Nah itu masalahnya masalah yang paling ruwet sedunia ya. Masalah sampah tadi kan. Dan masalah-masalah yang perlu solusi, dan solusinya itu kita nggak bisa nyontek dari luar negeri karena ada aspek budaya, ada tatanan hidup ya, lingkungan perkotaannya yang berbeda dengan yang ada di tempat lain gitu. Jadi solusinya ya harus kita pikir sendiri ya. Kemudian banyak hal-hal yang karena kita posisinya unik ya di Katulistiwa gitu ya, maka banyak hal-hal yang nggak ada solusinya. Misalnya kan negara-negara maju kan banyaknya di subtropis atau agak di utara ya. Nah mereka kan berpikir untuk menyelesaikan masalah mereka di sana. Gitu ya. Nah kalau teknologinya langsung diadaptasi di sini, maka nggak cocok gitu ya. Contoh yang sederhananya, misalnya kalau di Eropa Utara gitu ya, Jepang gitu ya, temperaturnya rendah gitu ya, ada musim dingin, kemudian kelembaban rendah. Nah kalau kemudian mereka bikin baju musim dingin misalnya yang keringatnya bisa, yang kainnya bisa bernafas, dia bilang kan breathable ya. Tekstil itu kalau dibawa ke Indonesia jadi nggak berguna karena kelembaban udara di Indonesia kan tinggi. Jadi keringat kita nggak bisa keluar dari tekstil itu, tetap aja keringetan gitu. Nah itu contoh yang sederhana aja yang seperti itu. Nah jadi kita harus bisa memecahkan masalah dengan kreatif gitu ya. Nggak banyak mengeluh ya. Yang ada di depan mata kita selesaikan dengan apa yang ada di diri kita. Baik, luar biasa ya. Baik, jadi memang masalah yang ada di Indonesia misalnya atau di Bandung ya, jangan mencontoh ke luar negeri justru karena bisa jadi beda begitu ya Pak ya. Ya merujuk itu boleh, tapi jangan menjiplak 100%. Kemudian kita selalu bilang di sana pasti bagus gitu. Belum tentu kita coba. Ya. Betul. Baik, kita ke pertanyaan lagi ya Pak ya. Ini dari pendengar PR nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Cahyo. Saya Cahyo dari sebuah PTS di Bandung, mau menanyakan bagaimana pelaksanaan SPMI Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Hal ini mau saya adopsi di PTS saya, katanya hatur nuhun. Mungkin minta pandangan dari Pak Rektor ya mengenai nomor 53 tahun 2023 itu penjaminan mutu pendidikan tinggi, Pak Rektor. Penjaminan mutu pendidikan tinggi. SPMDikti. Iya. Apa sistem yang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dia ingin pandangannya katanya Pak Rektor. Iya, jadi kalau di ITB kita punya unit namanya Satuan Penjaminan Mutu memang ya. Itu di level universitas. Kemudian di level fakultas kita punya gugus kendali mutu. Jadi gugus kendali mutu di level fakultas itu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di sana. Nah, gugus kendali mutu ini kemudian perwakilan fakultas itu membentuk komisi di Satuan Penjaminan Mutu di level institusi gitu ya. Dan itu organisasinya yang ada di lehernya rektor gitu ya. Jadi langsung berkoordinasi dengan rektor gitu ya. Jadi mulai dari akreditasi, kemudian
kita memastikan bahwa delivery-nya itu sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Kemudian kita juga punya untuk umpan balik gitu ya, ada kuesioner mahasiswa gitu ya, dan setiap dosen itu punya nilai sendiri-sendiri. Jadi misalnya nilainya di bawah batas tertentu, itu ketua program studi itu langsung lihat, oh yang ini dosen yang ini nilainya merah gitu. Yeah. Jadi perlu dibina lagi gitu ya. Jadi itu udah berjalan tuh. Kalau misalnya ingin belajar lebih detail, bisa. Ya banyak yang datang berkunjung studi banding ke ITB, baik pada level institusi ataupun fakultas. Saya kira teman-teman sangat bersedia untuk berbagi ya. Ya, boleh. Jadi Pak Cahyo ya, kalau mau belajar silakan bisa ke ITB juga ya Pak ya, tentang sistem. Bisa pada level program studi atau mau level fakultas atau mau level institusi. Biasanya kita juga menerima tamu. Baik. Ya. Satu lagi ya Pak ya, ini nih dari Teh Dara. Malam Pak Rektor, mudah-mudahan di tahun 2025 ini kuota mahasiswa untuk program DKP bisa ditambah ya Pak, soalnya anak saya cita-cita pengen masuk ITB katanya. Mau ditanggapi Pak, silakan. Ya, jadi ini masalah kuota ini kan ditentukannya oleh ketersediaan fasilitas, jumlah dosen, jumlah ruangan gitu ya. Jadi memang kebetulan sekarang peminatnya memang sedang banyak gitu ya. Tapi kita juga kalau misalnya asal terima kan tadi kan dibilang harus menjaga standar akademik gitu ya. Jadi kita memang nggak mungkin sih karena fasilitas yang ada segitu gitu ya. Tapi sebetulnya sih kurikulum di ITB itu sekarang ini sangat fleksibel. Jadi kita bisa ada kebebasan dari mahasiswa. Misalnya saya ambil contoh aja. Saya sebetulnya tadi ingin masuk teknik dirgantara misalnya, tapi saya keterimanya di teknik material misalnya. Nah maka saya sebagai mahasiswa teknik material yang pengen belajar teknik dirgantara itu bisa mengambil satu paket kuliah yang terkait dengan teknik dirgantara tanpa mengurangi kualifikasi saya sebagai sarjana teknik material. Bahkan misalnya saya S1-nya teknik material, kemudian S2-nya ingin teknik dirgantara ya bisa gitu ya. Itu sekarang kurikulum kita sangat fleksibel. Jadi bisa ada minor, ada spesialisasi, kita boleh double major ya kalau mau gitu ya. Jadi kita boleh misalnya ijazah kita tuh nanti kita dalam 2 bidang, tapi konsekuensinya ya lulusnya lebih lama gitu ya. Jadi silahkan dipelajari dan nggak, kadang-kadang juga ya waktu SMA pengen DKV gitu ya. Kalau di ITB kan masuknya ke fakultas. Nah begitu masuk ternyata yang itu juga menarik, yang ini juga menarik gitu, karena wawasannya kan jadi terbuka gitu ya. Jadi yang penting belajar dulu gitu ya. Mudah-mudahan diterima, nanti sesudah di dalam kampus kita upayakan lagi nanti mau masuknya yang mana gitu ya. Jadi bisa fleksibel itu ya. Ya, semangat Teh Dara dan juga anaknya ini katanya mau masuk ITB katanya Pak. Dan kita akan lanjutkan nih Pak ke pembahasan kita juga seputar tantangan dunia pendidikan nih Pak. Dunia pendidikan hari ini, bagaimana ITB menjawab tantangan tersebut? Artinya menurut pandangan Pak Tata saat ini tuh yang menjadi tantangan apa dan harus diselesaikan? Apakah problemnya ada dan bagaimana caranya untuk menyelesaikannya mungkin Pak? Ya, jadi kalau di Indonesia itu kan yang menjadi sarjana itu kurang lebih 9% atau 10% dari masyarakat ya. Jadi itu masih sangat elit gitu ya. Di negara maju mungkin bisa 20, 30, mungkin 40% gitu ya yang jadi sarjana. Jadi tingkat pendidikan masyarakat kita itu masih perlu ditingkatkan gitu. Dan
teman-teman yang bisa mengenyam pendidikan tinggi itu perlu menyadari bahwa itu adalah betul-betul privilege gitu ya. Nah, kemudian apa masalahnya dengan pendidikan tinggi? Sebetulnya kalau di kami itu di Institut Teknologi ya, yang jadi masalah sekarang itu adalah teknologi itu cepat usang. Iya, cepat usang. Jadi HP kita umurnya berapa? Paling 3 tahun. 3 tahun. Nah, iya. Jadi misalnya hari ini kita belajar teknologi, waktu lulus itu teknologi yang kita pelajari di tingkat 1 bisa-bisa udah usang, gitu kan. Nah, jadi teknologi itu sangat usang. Sekarang tambah lama tambah cepat perubahannya, ya. Nah, jadi kami itu mengajari seseorang dengan teknologi yang nanti mungkin nggak dipakai waktu dia lulus. Untuk menghadapi pekerjaan yang teknologinya belum ada, kemudian masalahnya kita belum tahu, gitu kan? Nah, terus kita mau ngajarin apa, gitu kan? Nah, jadi yang kita ajarkan itu jadinya adalah belajar bagaimana caranya belajar. Ya, belajar untuk bisa belajar, belajar untuk bisa mencari informasi, belajar untuk bisa mengembangkan diri, gitu. Nah, jadi tentu aja ada ilmu-ilmu dasar yang memang diperlukan ya, tapi kesadaran bahwa kita harus terus belajar sepanjang hayat itu yang menjadi sangat penting, yang kita latihkan ke mahasiswa-mahasiswa kita, gitu. Jadi nanti misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teknologi berkembang, alumni-alumni kita itu bisa menyesuaikan dirinya, mempelajari lagi yang baru, dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kurang lebih tantangan pendidikan tinggi itu seperti itu, dan kita nggak boleh ketinggalan dari tempat lain itu ya kan. Jadi apa yang dikembangkan di seluruh dunia, ya itulah yang juga dipelajari di ITB gitu ya. Baik. Caranya belajar itu yang penting berarti ya, Pak ya. Baik. Ya, apakah juga berkaitan dengan ketika mahasiswa lulus kebutuhan industrinya ternyata tidak sesuai. Nah, itu juga berarti Pak maksudnya. Nah, kalau lulusan ITB itu masih relatif hampir semuanya terserap di pasar kerja dengan cepat gitu ya. Tapi memang mungkin nggak semuanya itu bekerja persis sama dengan bidang studi yang dia pelajari gitu ya. Ada karena memang dulu merasa salah jurusan misalnya kan. Kemudian ada yang memang punya minat yang lain, atau memang kesempatannya berbeda gitu ya. Tapi kalau buat kami itu nggak masalah. Jadi justru sebagian besar ya, misalnya kalau sekarang ini yang paling populer itu pekerjaan kan sebagai data analis misalnya, data analis. Nah, data analis itu lulusan program studi apa gitu. Ya, semua program studi jadi bisa kerja jadi data analis gitu ya. Bahkan dari biologi jadi data analis ya bisa, dari teknik mesin, dari teknik fisika, dari elektro jadi data analis ya bisa gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih sih ya. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan diri, mengembangkan diri itu yang jadi penting gitu. Oke, baik. Nah, kemarin tadi juga kan Pak Tata sampaikan bahwa yang bisa sampai ke perguruan tinggi itu adalah sebuah privilege begitu ya. Itu kan banyak faktornya, dan mungkin juga ada latar belakang ekonomi begitu Pak yang menjadi faktor orang nggak bisa kuliah, makanya ada beasiswa begitu ya Pak. Kalau ITB sendiri itu perhatiannya terhadap akses bagi teman-teman kita yang ingin kuliah tapi latar belakang ekonominya belum cukup, itu apa Pak? Oh, buat kita itu kita menerima mahasiswa itu berdasarkan kemampuan akademiknya, gitu ya. Bahkan kan sebetulnya
pemerintah itu mewajibkan perguruan tinggi negeri ya paling sedikit itu mengalokasikan 20% dari kursinya untuk kalangan yang kurang mampu gitu ya. Di ITB itu dari tahun ke tahun kita menyediakan beasiswa yang jumlahnya meningkat terus-menerus ya. Jadi tahun 2020 kurang lebih ada 50-an miliar beasiswa. Tahun lalu itu udah 80 miliar lebih itu untuk beasiswa. Kemudian apakah cukup? Ya terus aja semua kan akan bilang ya masih belum cukup gitu ya. Ya maunya gratis kan? Iya. Ya. Nah saya perlu sampaikan bahwa pendidikan yang berkualitas itu pasti mahal. Nggak mungkin murah kan ya. Katanya mau berkualitas jadi pasti mahal. Nah sebetulnya sekarang masalahnya siapa yang harus membayar? Apakah itu semua dibebankan ke mahasiswa dan orang tuanya, atau pemerintah, atau ada lembaga donor, atau bagaimana begitu ya? Nah, di ITB sendiri sebetulnya yang mahasiswa yang membayar SPP tanpa subsidi itu mungkin kurang lebih sepertiganya aja gitu. Yang 2/3 itu ada subsidi sebagian, bahkan sampai beasiswa penuh pembebasan SPP, dan ada yang dapat pembebasan SPP ditambah beasiswa gitu ya. Jadi sebetulnya upaya kita itu sudah cukup banyak begitu ya, dan cukup banyak juga sumbangan-sumbangan dari alumni, dari orang tua yang lain begitu ya, untuk membantu kelancaran kuliah mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi itu. Nah, yang penting juga perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa kita perlu punya niat yang baik sama-sama ya. Kita harus saling percaya ya gitu ya. Bahwa tentu saja kita perlu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, dan itu perlu biaya gitu ya. Terus orang suka bilang kuliah mahal gitu ya. ITB komersial misalnya ya. Kalau ITB komersial, maka ITB itu mungkin akan menuliskan tuition fee-nya mungkin 200 juta gitu ya. Tapi kan enggak gitu. Enggak. Jadi kalau kita bandingkan harga Big Mac ya, harga Big Mac di kita berapa sih? 45.000 misalnya. Harga Big Mac di Australia berapa? Mungkin 2 kali lipatnya ya, mungkin ya. Kalau nggak salah tadi saya cek ya. Berarti tingkat kemahalan untuk barang yang sama tuh di Australia 2 kali lipatnya ya. Nah, kita bandingkan SPP itu, SPP di Indonesia dengan di Australia. Di Australia itu kurang lebih 15 sampai 20 kali lipat dari SPP di ITB. Nah, seperti itu. Jadi segitu sebetulnya kalau kita ingin punya kualitas seperti yang itu, ya harganya 20 kali lipatnya. Kita enggak gitu ya. Jadi kita udah betul-betul ngirit gitu ya, ngirit. Kemudian yang bayar tanpa subsidi kan cuma sekian persennya itu kan, sisanya disubsidi lagi. Jadi ini sebetulnya sih sudah value for money itu ya. Tapi memang betul bahwa masih cukup banyak kalangan yang masih perlu dibantu gitu ya. Dan itu tugasnya ITB betul, tapi itu bukan hanya tugas ITB gitu ya. Itu tugasnya pemerintah, tugasnya teman-teman orang tua, tugasnya masyarakat yang mampu begitu ya, dengan semua instrumen gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa berjalan bersama-sama beriringan, ya masalah-masalah itu bisa diselesaikan gitu ya. Baik. Ini pertanyaannya nampaknya tidak akan terbaca semua, tapi saya pilih satu aja. Ini terakhir ya Pak ya. Dari Pak Agung, tadi kan disinggung juga oleh Pak Tata bahwa ada alumni itu bisa jadi sponsor juga, memberikan sumbangan pada ITB. Nah, ini Pak Agung juga menyinggung itu. Banyak alumni ITB katanya yang sejak sekarang menjadi orang hebat, termasuk menteri-menteri di Indonesia. Seperti apa dukungan mereka terhadap pengembangan ITB ke depannya sih Pak, katanya gitu Pak. Itu universitas itu nggak akan ada kalau nggak ada mahasiswa dan nggak ada alumni kan.
keberadaan universitas itu jadi ada karena ada mahasiswanya dan ada alumninya. Jadi alumni adalah bagian yang luar biasa penting untuk suatu universitas gitu ya. Kemudian apa peran alumni? Banyak banget. Alumni banyak banget. Jadi ya yang sederhana misalnya alumni itu bergotong royong tuh untuk membayari adik-adik mahasiswa yang kesulitan membayar SPP gitu ya. Saya sering kali mendadak menelepon teman-teman gitu ya. Ini ada anak yang nggak bisa bayar SPP gitu ya. Kemudian saya telepon setengah hari itu bisa terkumpul tuh untuk supaya adik ini bisa berkuliah lagi gitu ya. Karena kan kalau nggak bayar SPP ya gimana gitu ya. Tapi ya lagi-lagi itu satu contoh ya. Kemudian juga alumni itu juga punya jejaring yang bagus gitu. Jadi misalnya mahasiswa mau tugas akhir, mau magang tadi gitu ya. Itu kita betul-betul memanfaatkan jejaring alumni itu untuk sebagai tempat penempatan mahasiswa. Kemudian juga alumni itu kan kerja di perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus gitu ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan alumni sedemikian rupa supaya alumni mau datang kembali ke kampus kemudian untuk berbagi gitu ya. Kemudian tadi alumni ITB banyak yang jadi pejabat, jadi menteri gitu ya. Mereka semua sangat militan gitu ya sebetulnya sih ya. Jadi kalau dimintai bantuan saya kira nggak sungkan-sungkan gitu. Nggak susah ya Pak ya? Nggak susah. Ya. Cuma memang ya sekali lagi itu kita harus melihat pendidikan ini adalah investasi ya. Jadi nggak ada negara maju yang pendidikan masyarakatnya rendah gitu ya. Jadi pendidikan itu mahal betul, tapi itu bukan biaya sebetulnya. Itu adalah investasi. Ini yang perlu saya sampaikan. Itu investasi untuk masa depan. Jadi kalau kita ingin Indonesia maju, maka kita jangan pelit dengan pendidikan gitu ya. Mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi gitu ya. Itu adalah investasi yang pasti akan kembali nantinya secara eksponensial, malahan kembalinya itu. Cuma kembalinya nggak hari ini gitu ya. Itulah investasi. Jadi bukan beban, tapi harus berpikirnya bahwa pendidikan adalah investasi ya Pak ya. Baik ini karena kita nampaknya sudah mau sejam ini Pak. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Tentunya PRFM juga ucapkan selamat atas pelantikannya kemarin ya Pak Tata ya, sebagai Rektor ITB. Dan selain Pak Tata juga ada kepala-kepala daerah yang dilantik juga nanti tanggal 20 kabarnya Pak. Gubernur baru, kemudian kepala daerah baru. Nah kalau dari Pak Tata sendiri nih Pak, untuk Bandung mungkin ya, saran-saran untuk para pemimpin nanti yang dilantik, khusus wali kota Bandung tadi Kang Farhan, apa nih Pak saran-sarannya kepada pemerintah supaya bisa kolaborasikah atau apa mungkin Pak? Silakan. Saya kira ITB ada di Bandung, ITB ada di Jawa Barat, begitu ya. Jadi kita punya niat yang sama untuk berkontribusi begitu ya, baik itu pada tingkat kota maupun tingkat provinsi kepada bangsa sudah pasti gitu ya. Jadi saya kira sih ITB sangat terbuka untuk berkolaborasi gitu ya, kemudian bersinergi. Kita coba kembangkan komunikasi yang baik dengan pemerintah, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, ya kita akan upayakan bersama. Saya juga ingin mengucapkan selamat ya kepada wali kota terpilih, kepada gubernur terpilih. Nanti Pak Gubernur Jawa Barat itu akan menjadi anggota majelis wali amanatnya ITB. Jadi pasti akan berinteraksi intensif untuk
pengembangan pendidikan khususnya dan juga pengembangan Jawa Barat. Baik. Sehat selalu untuk Pak Tata ya, Pak. Semoga sukses selalu dan juga membawa ITB bersama mahasiswanya, bersama alumninya semakin sukses lagi dan terus berkontribusi juga untuk kota kita tercinta ini, Pak, Kota Bandung. Hatur nuhun, Pak. Ya, terima atas kasih kesempatannya, Pak. Ya. Sehat selalu. Terima kasih sekali atas undangannya ini ya. Baik. Senang sekali saya bisa hadir di sini.